nyari ya di Instagram, gue cari cewek, hashtagnya apa, dokter cantik. Jangan pernah ragu sama kejantangan dia buat kalian. Gue jawab apa? Nggak apa-apa lah Bu, santai aja, tahun ini nikah kok. Kita mah Itu amat sih, aduh, benci deh. takdir itu pasti akan terwujud. Cuman takdir itu tidak untuk ditunggu Bang, tapi diburu. Weh, ada Danang. Masih di Hits Maker celebrating. Kita ada Danang nih. Gue dari tadi ditungguin bro. Sama siapa? Gue lah, sama siapa lagi? Jir. Aduh. Dari tadi lo bilang kan, Nang, gue mau main ke tempat lo. Ya udah kalau gitu kita main-main lah di depan tempat gue, enak banget. Tempatnya cozy, adem gitu. Adem gitu ya. Gue Kan? betah dari tadi. Sebenarnya gue di situ udah setengah jam tidur sebenarnya. Oh, Kok gitu. enak atuh gitu. Lo artis. Siapa? Mintanya ditungguin ya. Oke, Hitsmania kita bincang-bincang sama Danang. Mm-mm. Dia pemenang runner up Academy. Ada juara 1, Mm-mm. juara 2. Mm-mm. Itu luar biasa itu. Lo diborong ya? Apa perasaannya brother kalau udah kayak gitu? Sekarang Sekarang kita duduk gini, orang tadi sebentar sini ada yang minta foto, bentuk lo emang video. tahu ada yang minta video? Ada tadi kan gue udah lihat tadi sini. Oh iya. Jadi ini semua settingan. Sini settingan. Settingan. Aduh. Jadi lo tadi kan pura-puranya masuk. Iya. Jadi harus aturan lo pura-puranya lagi ngapain dari tadi nungguin ya gitu Itu dong. kelihatan banget settingannya. Oh gitu ya? Itu kelihatan Enggak ya? banget. Ini enggak. Oke, Danang. Iya. Bisa nyanyi apa aja, keroncong, jazz, dan dia kalau kita lihat dia bisa membawa dangdut menjadi mendunia. Gila suara lu, Wan. Gitu ya. Suaramu tuh bisa membuat orgasme. Asik. Orgasme tanpa Bahasanya memancing-mancing ya. Membuat orgasme. Jadi para pendengarnya akan menggelinjang, menggelinjang dan Iya kan? makin menggemaskan. menikmati. Iya, Ya, sampai pada akhirnya klimaks di titiknya. anti Betul. klimaks. Justru Anti klimaks. Habis ketika klimaks dia pasti lemas. Anti klimaks. Ya. Oke. Maksudnya gini, nada tinggi. Iya. Pas nadanya nyampe terus wah nyampe. Itu dia, gitu. nyampe juga. Dan aku nggak pernah denger Danang itu nyanyi fals. Luar biasa nih kita suaranya. Iya. Gimana? Tapi gue kepengen loh bikin gimmick gitu, tiba-tiba gue nyanyi fals gitu biar jadi bahan perbincangan. Harusnya. Jadi sekarang yang normal udah nggak laku. Iya. Bagaimana kita ekstrim? Iya, makanya soalnya kan banyak kan yang fals-fals tapi viral gitu kan maksudnya. Ya, itu gimana Nah, gue perasaannya? kepengen fals tapi ya Susah. tetap aja nggak viral gitu. Yang ada gue makin dimaki-maki Pak kalau fals. Ada cuning di leher di ngorokannya nih. Makanya kalau lihat udah luar biasa. Iya. Pokoknya teman-teman lo di Singapura, yang Asia ya, Singapura, Betul. Malaysia itu, wah itu kenal Danang Lan. Kenal. Ya gitulah namanya dia artis besar. Bilangnya kan Gembrot maksudnya kan. Naik berat badan soalnya. Bro, perasaannya gimana lah bro punya suara begitu keren? Enggak sih, karena buat gue itu semua anugerah ya. Dan gue harus bersyukur. Dan salah satu cara untuk bersyukur itu sebenarnya bukan hanya berterima kasih sama Tuhan, memanjatkan syukur sama Allah, tapi dengan memanfaatkan anugerah Tuhan itu dengan baik. Memanfaatkan untuk kemaslahatan bukan hanya kita tapi orang banyak. Misalkan gue menghibur orang, bikin orang bahagia, ya kan? Artinya pemberian dari Tuhan gue manfaatkan dengan baik dong. Habis itu gue dikasih Tuhan anugerah, gue manfaatkan untuk mencari nafkah, untuk bisa mencukupi kebutuhan gue, keluarga gue, orang-orang sekeliling gue. Wih, luar biasa. Nah itu artinya itu salah satu bentuk bersyukur menurut gue. Jadi bersyukur itu nggak cuma sekedar ya Allah terima kasih atas anugerahmu, tapi kamu tidak bisa memberikan manfaat yang banyak untuk banyak orang di sekelilingmu, maka ya untuk apa Tuhan memberikan anugerah itu gitu loh. Kita mau grow up gitu kan. Iya. Jadi biar bisa bermanfaat, berbagi kebahagiaan, berbagi kasih sayang, Betul. dan berbagi apa lagi tadi? Nah, berbagi klimaks sama orang-orang. Jadi biar bahagia. Iya. Karena mendengarkan suara. Klimaks, iya benar itu. Jangan kau kotori otak kau itu. Iya, makanya tadi gimana bang? Maksudnya gini, karena orang kata-kata klimaks itu selalu diidentikan dengan enggak hal yang dong. negatif. Cerita, nonton film drama juga ada klimaks, Ada anti klimaks. klimaksnya. Jadi ketika Gitu. kalian bermain musik nggak ada klimaks juga perlu Nggak dipertanyakan. bisa. Nah, betul. Jadi suara dia buat klimaks. Dengarkan suara Danang pasti kalian klimaks pada waktunya. Gimana? Terus setelah punya sesuatu talent, menjuarai banyak, mungkin mudah-mudahan tidak menjadikan diri kita sombong. Seorang Danang itu memang aku mengenal beliau nih buat low profile. Tapi bang, ramah, merangkul tanpa disentuh. Iya. Gimana merangkul tanpa disentuh? ya kan kita kan merangkul tanpa disentuh itu artinya kita tetap memberikan apa ya?
tetap keep in touch, tetap bersilaturahmi, ya kan, dengan baik, menjaga hubungan, maintain, menyapa, ya itu kan merangkul tanpa disentuh. Betul Gitu loh. sekali. Ya kan, Itu dekat selalu tanpa harus memegang, sedap. ya kan. Perlu ada kehangatan di Iya. setiap dinding-dinding kamar malam indah. Nggak ada nyambung. Oh ini kayaknya ini ya, jablay, jarang dibelai. Jangan dimulai. Terus aku dengar ini. Terus apalah kegiatan sekarang juga? Kondisi Kegiatan pandemi sekarang, kita ini kondisi pandemi 2 tahun ke belakang kita memang kurangnya harus malah. harus bersyukur, harus banyak bersyukur, walaupun kita masih terbentur dengan regulasi. Kita tidak bisa membuat event, Iya. kita tidak bisa berkegiatan dengan mengumpulkan banyak orang. Sedangkan kegiatan kita itu pasti mengumpulkan banyak orang. Ya masa aku nyanyi nggak ditonton kayak gitu loh. Tapi kan beruntungnya adalah banyak cara yang masih kita bisa lakukan seperti virtual konser kayak gitu. Terus alhamdulillahnya juga Danang masih syuting TV untuk beberapa program. Kemarin ada program variety show, ada talent search, dan di situ Danang juga Iklan kan masih banyak ya. built in bukan iklan, built in. Habis itu beruntung didaulat jadi beberapa talent search sebagai juri kayak gitu. Artinya manusia, people change, tapi yang penting perubahannya itu ke arah yang seperti apa. Dan bersyukurnya adalah Danang berada di sekeliling orang-orang yang baik, yang tepat, dan tahu potensi Danang dan bisa mendevelop Danang dengan baik. So perubahannya alhamdulillah semakin bagus. Ya mudah-mudahan terus bagus. Sinerginya sekarang bersinergi Betul. membangun ya. Lo Danang nggak akan bisa kayak gini tanpa tim loh. Bener gitu loh. Jadi ini semua juga kinerja dan kerja keras tim Danang kayak gitu. Luar biasa. Terus bagaimana seorang Danang itu bisa memaintain dengan kesibukan? Apakah kalau misalnya tim-tim Danang itu punya keluhan didengarkan? Oh, aku itu orang yang terbuka, Bang Olan. Kayak yang aku dengan aku tuh sama driverku aja. Kalau aku salah aku minta maaf. Gitu ya. Tanya driverku. Dan aku tuh sering marahin driverku juga karena hal sepele. Mungkin aku terlihatnya kalau di media itu kan aku gitu ya. enggak. Ini jalan nih. Terus di depan klaster aku kan ada boom gate gitu kan, yang dijaga sama security. Aku tuh selalu marah sama dia kalau dia nggak buka jendela dan menyapa, makasih Pak, atau Pak mari Pak. Gitu ya. Dia lupa buka jendela aja, aku bisa marahnya Remeh-temeh itu bisa jadi pemicu bisa ya. jadi pemicu. Aku marah sama dia kayak yang, lo tau nggak sih lo tuh butuh apa namanya, orang-orang semacam mereka itu loh. Kalau nggak ada mereka siapa yang mau bukain pintu? Nggak ada mereka siapa yang jagain rumah kita? Luar Kayak biasa gitu-gitu. pesan-pesan dari Mas Danang. Hal sederhana tapi itu impactful, karena dengan hanya menyapa, bertegur sapa, Orang merasa dihargain. orang merasa dihargai, karena prinsip hidup aku adalah memanusiakan manusia. Tepuk tangan lah kalian di sini semuanya. Aduh, gue nggak tahu nih siapa nih Danang, bukan kaleng sarden dan bukan kaleng kongguan. Oke brother, Ya. apa yang bisa gue bilang, tanya sama aku, salah satu fans sih sebenarnya. Heres sih. Dengan suaramu. Mau apa sih bang? Aku- Mau apa bang? Mau apa bang? Dengan Mau apa? suaramu. Janganlah abang bilang gitu, kan nggak enak kan, sama senior itu nggak enak aku gitu. Mending abang bilang, Nang, besok tuh abang lagi ulang tahun. Boleh lah kirim hadiah. Kirim Boleh bang. sepatu lah, sepatu. Boleh bang. Boleh. Ya. Nomor berapa bang? Nomor berapa bang? 42 apa 41 lupa Boleh, juga aku 42. tuh. Gimana? Kita bicara di dunia kita ini entertainment ya. Betul, Jadi entertainment. banyak hal-hal yang kadang kanan kiri juga tidak mendukung, kadang banyak orang yang menarik kita ke bawah. Ada orang yang memuji tapi menusuk dari belakang. Wow. Bagaimana seorang Danang sebesar Danang bisa whatever lah, I don't care who you are. Oh iya memang iya gitu. Gitu kali ya. Di beberapa titik kita harus peduli, di beberapa titik kita harus tidak peduli. Tos. Jadi Suka. jadi ya kita harus peduli ketika orang itu memang tulus sama kita, dan memang kita harus berperilaku sebagaimana kita memperlakukan dia as a human. As a human, yes. Tapi ketika memang mereka orang-orang Hewani sekali. iya. Nah, kadang memang Jadi hewan aku lebih memilih untuk, aku masih punya hal yang harus aku prioritaskan untuk aku pikirkan, daripada memikirkan hal-hal yang cemen, terus memikirkan hal-hal yang merusak mood, yang merusak merusak Fokus apa ya? Enggak, ngerusak fokus ya. pasti. Gimana ya, Mas?
Orang kadang gampang banget ngomong, biarin aja lah, gue mah nggak mikirin. Bohong sih menurut aku itu. Iya, walau Ketika udah- kita diam di rumah, kadang kita tuh mikirin loh yang kayak, iya ya kok bisa sih dia bilang gini ke gue, kok bisa sih dia gitu sama gue, kayak gitu masih. Ngebatin ya. Ngebatin itu manusiawi gitu. Manusiawi. Tapi bagaimana kita bisa tetap kontrol diri kita. Jadi kayak kita punya punya self control yang baik untuk bagaimana caranya kita memilah-milah mana hal yang harus kita prioritaskan untuk kita pikirkan dan mana yang harus kita buang. Asik. Kayak Ini kan berarti kan orang begini kan perlu banyak dibenarkan. Udah cocok jadi penasehat Gitu ya? seorang Danang. Dan satu hal ini kadang kan kita pernah merasa gagal. Ya. Pernah gagal nggak sih dalam, aku dengar dulu itu kalau cerita-ceritanya 7 kali audisi itu berapa kali lupa? Wah, itu banyak. Jadi aku tuh Apa yang aku kamu tuh rasanya gitu? starting audisi itu dari usia 16 tahun. Buset. Dan aku goals bisa lolos ajang pencarian bakat itu di usia 24 tahun. Dari 16 tahun ke usia 24. Sekarang 30 tahun. Wis tuwe, aku juga wis tuwe. Gitu. Sekarang aku usia 30 tahun. Jadi dari udah berjalan 6 tahun setelah aku menjadi seorang juara pencarian bakat gitu. Dan bersyukur aku bisa maintain karir aku sampai sekarang, karena waktu itu aku sempet loh ada yang bilang, kita lihat aja sekelas Danang gini mah 2 tahun kelar. Wah, dia bilang gitu. Berani kali, siapa? Kayak dia mendahului Tuhan berkehendak. ya. Tapi aku nggak apa-apa, waktu itu justru itu jadi motivasi buat kita bahwa Membuktikan. kita skill kita sedang di challenge gitu, dan itu challenging buat aku untuk gimana caranya aku bisa bertahan di dunia entertainment gitu as entertainer. Nah, jadi kayak yang aku bedah diriku, aku harus bagaimana aku harus membangun karakter sampai aku dibilang Danang itu kayaknya kok Danang sekarang berubah jadi A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi kayak yang mereka lupa kadang kita juga punya peran karakter dalam sebuah program gitu. Program itu kan diciptakan untuk berwarna. Nggak mungkin dong semuanya akan protagonis. Oh iya dong. Nggak mungkin juga semua Betul. akan antagonis. Dunia ini kalau semua baik gimana? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Gitu kan. Harus ada yang Membalance. dinamika programnya harus berjalan. Ada yang tim war, ya kan? Ada ice breaking namanya. Betul kan? Ada juga yang protagonis yang menengahkan, ada yang membuat cair, ada yang komediannya. Dijadikan satu lah itu untuk membuat program itu berwarna. Tapi memang namanya juga pemirsa, ya kan, yang emosionalnya juga kadang terpancing dengan apa yang dia lihat di media atau di TV atau sebagainya. Jadi aku tuh kebetulan banget karakter-karakter yang diciptakan untuk aku itu mungkin karena akunya beranian ya. Nong nanti antagonis ya, siap. Nah karena karakter-karakter itu padahalnya orang bilang, Danang kok jadi sombong sih? Gitu. Iya. Danang kok jadi begini sih? Gitu. Dan itu wajar sebenarnya sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa memang. Nggak apa-apa. Gitu kan. Biar Nggak menariknya sebuah pertunjukan. Dan kita tidak bisa membatasi orang berpikir tentang kita, bro. Silahkan. Ada jutaan orang yang sedang membicarakan kita. Iya. Terus lo mau klarifikasi kepada jutaan orang? Nggak penting juga Lo lah. nggak perlu mengklarifikasi kepada mereka. Lo juga nggak perlu menutup mulut mereka. Yang lo butuhin adalah menutup telinga lo dengan baik. Nggak denger. Nggak denger. Udah gitu aja. Ya kan? Iya. Gitu aja. Jadi kalau sampailah di berkarir dalam dunia karir, pencapaian tertinggi apakah memenangkan sebuah ajang itu se-Asia itu adalah puncak dari kenikmatan? No, justru itu adalah Puncak pencapaian atau bukan. Justru itu awal pencapaian. dari ya. Iya, Awal ya. ketika aku memenangkan ajang pencarian bakat itu langsung ada statement, welcome to the jungle, kayak gitu. Iyalah. Selamat bertarung, selamat berperang, mempertahankan. selamat mempertahankan Gila. eksistensi, ya kan? Siapa yang kuat akan tetap lemah, bertahan, akan lemah siapa yang syahwat, lemah ya. akan mati. Iya Ya kan? bener. Iya kan? Ya nggak? Siapa yang bisa bertahan dengan, maksudnya membawa predikat itu kan berat. Oh iya, gitu. Makanya ya faktanya memang hidup di dunia entertainment itu tricky. But that's real. Tricky loh, gitu. Tricky dengan apa? Ya tricky, kita harus pinter-pinter menata diri kita. Trik untuk gimana caranya membangun personal branding. Trik untuk gimana caranya membangun diri kita biar lebih dikenal lagi. Dengan cara apa? Ya tricky. Itu memang effortnya luar biasa. Wah, iya. Seorang Danang berarti banyak hal bisa jadi
fisiknya juga bisa lemah kan gara-gara berpikir. Oh iya dong, makanya kan. Tapi kok gemuk bro, lemah. Susunya cocok. Susunya lemah. Tiap hari kalau bangun pagi aku tuh breakfast itu susu, madu, jahe gitu. Ya bentar lagi juga ada yang buat ini, aku dengar mau nikah. Iya. Buat kalian yang putus asa dengan, mungkin ada yang banyak yang bilang kita gimmick tau. Karena aku lihat Enggak nih, ini pasti gimmick mau bikin video klip. Ada gila-gila video klip anak orang dipakai mainan bikin video klip. Aduh, Udah gila orang itu ya? Gimana orang tuh? Ya kan? Sempak, Makanya macam kayak pengen tak datengin ke sini terus tak kaplokin pak mulutnya. jangan rahangnya dipecahkan gitu, gedebau Iya gitu. kan? Kalau bisa tuh tak gitu. gitu. Kita tadi nggak bisa. Jangan dikira. Dibilang gimmick. Dibilang Terus, gimmick apa satu. respon Ada lagi yang bilang gini, emang Danang bisa? Oh mak, yang diragukan Eh. kejantanan kawan kita ini ya kan. Gimana? Nggak tahu dia kalau kita nongkrong. Kita ini udah tahu bro. Cuma kadang kita ini kan pura-pura bodoh. Kadang pura-pura bodoh dan pura-pura goblok itu penting. Iya kan? Pura-pura lugu dia. Pura-pura lugu. Oh. Tapi lihat ini situasi kanan kiri, mana nih yang mau dimangsa. Makanya. Nah, ini itu sebenarnya pengalaman Olan. Enggak lah. jadi kayak gitu bang. Oh Danang memang bisa gitu. Aku pikir gini, Tapi serius. Apa tanggapan sang wanita kekasih itu ketika marah dong ya? enggak, beruntungnya ini namanya Tuhan semua yang ngatur kan. Ketika kita mau gini, prinsipnya gini, ketika lo mau dapat seseorang yang layak menurut lo, ya lo harus sejajar. Lo ngimpi bro, punten, bukan merendahkan orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi. Misalkan, itu juga rezeki kan, karena jodoh, rezeki, umur, ya kan, itu semua kan udah diatur sama Allah, ya kan. Tapi manusia kan juga bisa berusaha bro. Kau nyari jodoh, aku tuh Nang pengen nyari jodoh yang cantik, ya kan, yang tinggi, yang kaya, sekolahnya bagus, ininya bagus. Terus kalau nggak punya penghasilan, gimana? Pengen ditonjok kok sama wanita itu kan? Itulah tadi makanya. Kayak gitu. Memang itulah sekarang permasalahan kita. Banyak ngimpi, tapi tidak mensejajarkan diri. tidak memantaskan diri. Nah itu loh, pantaskan dirimu, baru kau bisa mengambil targetmu. Oke. Kan tadi kan setelah banyak yang bilang, oh emang bisa seorang Danang bisa nikah gitu kan. Bisa. Terus, gimana? Gimana tuh ntar? Gitu. Aduh, emosi dong kan. Emosi kan? Ya darah. Gimana? Perlu diuji ya gimana ya, menguji. Wah ini Danang kalau punya bini bisa-bisa tuker-tukeran bedak nih. Tukeran bedak. Ya aku bilang aja, bedak istriku aku yang belanjakan. Suka-suka aku lah. Suka-suka aku pinjam juga. Aduh, kacau. Gimana? Ya kan? Masa bodoh. Masa bodoh. Kau kira tuh semua cowok-cowok juga yang jadi artis-artis itu juga nggak butuh bedak? Butuh bedak Butuh kalau on bedak air, lah. butuh bedak. Mau syuting juga pakai Gila. bedak. Perawatan Danang ini kalau nggak salah 20 atau 50 juta sebulan. Waduh, kurang bro. Kurang, 360 juta. 360 Juta. juta. Endorse. Tapi endorse-nya 3 miliar, tidak ada masalah. Dia kalau totalitas kan endorse 3 Bahaya miliar. ini. Kena pajak habis. Enggak lah, kan boleh dicek dia. Kan ada NPW, nanti dicek. Enggak bercanda. Jadi Tapi ya gitulah. Tapi aku bersyukur aja. Nggak apa-apa. Artinya orang-orang yang seperti itu berbicara macam-macam, berbicara buruk tentang seseorang, dia sedang membuat dirinya stuck di titik itu. Kenapa? Dia lupa berpikir tentang dirinya, tapi dia selalu berpikir tentang orang lain. Iya kan? Nah, dia itu juga bagian daripada orang-orang insecure. Sebenarnya dia lagi membicarakan dirinya sendiri, gue belum bisa nikah. Belum. Atau enggak, dia tidak mendapatkan jodoh yang tepat sesuai apa yang dia mau gitu. Istriku cantik, dokter. Sedap. Ya kan? Inilah kan pengen beristri lagi ya kan. Gimana? Inilah yang ngeri nih ya kan. Rara calon istriku maksudnya. Iyalah maksudnya calon istri kan. Dokter, ya kan, cantik, apalagi udah pastilah berpendidikan, terus baik, mau nerima aku. mau nerima seorang Danang, Betul kan? apalagi terus apa yang kalian ributkan? Atau wanita yang dinikahin juga? Yang kawin siapa? Kenapa kalian ikut ribut? Iya kan? Gimana? Tepuk tangan dulu lah buat Danang, boy. Ngeri kali nih. Kalau kalian mau ngeributin aku kawin, mau ngurusin aku kawin, sekalian aja catering kalian urusin. Catering, dekorasi, make up, baju, Make up. kalian urusin lah.
Bisa nggak itu kira-kira? Kayaknya mereka nggak bisa, mereka cuma komen aja. Makanya kan. Kita yang Lucu menjalani, aja. mereka yang berkomentar. Tapi sebenarnya itu sebuah pencapaian nggak ketika seorang Danang nih, gua umur 30 tahun dan aku akan segera menikah with my lovely my lovely girl. Ini yang diidam-idamkan kah wanita selama ini, dan aku akan menikah. Pencapaian nggak? Oh iya dong. Tapi emang target sih. Aku tuh selalu kalau ditanya orang, waktu itu aku punya cita-cita menikah umur 28. Terus kan meleset. Lewat lah. Kelewat meleset. Tapi aku selalu bilang gini, nggak apa-apa kali meleset 2 tahun itu masih lumrah lah. Aku bilangnya gitu. As always aku bilangnya meleset 2 tahun. Ternyata melesetnya bener 2 tahun, 30. Bahaya mulut. Yang lucu lagi, awal tahun tanyalah ibu, kamu itu gimana kok belum pacaran lagi tuh? Terakhir pacaran udah lama loh ibu, tahu kamu deket sama cewek bla 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 bla. Aku jawab apa? Nggak apa-apa lah bu, santai aja, tahun ini nikah kok. Jadi Padahal aku belum pacaran juga, nggak deket sama siapa-siapa. Asal nyeplos aja, tapi ternyata apa? Perkataan adalah doa itu menurut aku benar gitu loh. tapi tergantung orang kalau menurut aku. Iya, karena kan berdoa itu kan seperti mengayuh sepeda. Kamu akan sampai di tujuannya ketika mau lakukan berulang-ulang gitu loh. Makanya aku ulang-ulang terus setiap ditanya temanku, "Nang gimana?" Aku nggak insecure. Ditanya ada beberapa orang yang kadang langsung dirinya drop ketika ditanya, "Kapan dong lo nikah, Bro?" gitu. Terus langsung drop. Kapan ya? Ya gimana dong gue ini? Enggak, aku mah gini, santai, habis ini dikit lagi. Sedap. Nah gitu. Jadi aku jawabnya yang light aja, karena kalau aku bikin serius pertanyaan-pertanyaan semacam itu justru jadi stres kan. Nah makanya aku anggapnya ringan, aku bikin santai, terus sambil berdoa, mudah-mudahan aku ditemukan sama jodoh yang tepat. Butuh waktu hanya 3 bulan ketemu dia. Itu pacaran dulu. Nggak ada pacaran. Waduh, kok bisa hilaf gitu dia? Gila, iya kan? Makanya kan. Ini hilaf apa memang pilihan hidup? Kayak Ya Allah, gimana? mudah-mudahan itu sebuah pilihan hidup, ya kan? Gue alhamdulillah, dia astagfirullah kan. Tapi dia berarti udah tahu seorang Danang. Dari awal kan dia udah tahu. Enggak. Ini popstar. Bukan. Popstar apa? Dangdut star. Dangdut star. Nggak King tahu, of. bro. Masa nggak tahu? Segitunya gue ternyata nggak. Masa nggak tahu? Demi yang tahu nyokapnya. Gue chat. Gue tuh masuk di Instagram, cari-cari cewek. Ya. Serandom itu gue nyari cewek di Instagram. Dan itu Gila. masih disangsikan sama netizen. Gue nyari ya di Instagram, gue cari cewek. Hashtagnya apa? Dokter cantik. Sedap. Terus dokter hijab gitu, demi. Ada gila-gila nggak? Dokter cantik, hashtag dokter hijab Keluar gitu-gitu. dia? Keluarlah beberapa cewek. Oh banyak lah, kan hashtag kan soalnya kan. Banyak lah. Muncullah salah satu postingan cewek, ada 5 cewek cantik. Sedap. Pakai baju pink-pink, warna pink-pink kalau nggak salah waktu itu. Ya, pink atau peach lah. Atau ke orange-orangean gitu lah pokoknya. Dia itu ada di tengah. Gue klik fotonya, ada nama dia. Gue bukalah akunnya. Kok cantik. Cantik. Terus Nah, itu gue DM sapa, ya? aku DM. Asik. Assalamualaikum. Wah. Assalamualaikum Ukti. Assalamualaikum, Ukti, gitu. Terus. Nggak dijawab, Jir. Seorang Danang dicuekin. Nggak dijawab. Baru seminggu lah dia terus baru dibalas. jawab. Waalaikumsalam. Tok. Hah? Siapa ini kok songong? Songong, Ya kan? ya? Wah, jadi penasaran lah. Kejar lah dia. Ngobrol lagi, salam kenal ya, sampai habis itu ngobrol lagi baru 3 bulan, ngobrol lagi baru berapa bulan, lama-lama dia ngomong, mohon maaf ini Mas Danang beneran bukan dia? Oh gitu, dia sanksi. Terus aku bilang, iyalah Danang beneran, enggak, aku kirain adminnya gitu. Ya salam kenal ya gitu. Terus dia tuh baru ngomong kemarin-kemarin kalau ternyata dia itu, aku tuh sebenarnya nggak tahu loh sama kamu, dan yang tahu itu mama. Dia ngomong, Ma ini siapa ya? Gitu. Oh itu penyanyi dangdut itu gitu, ngomong-ngomong gitu. Terus aku ketawa-ketawa gitu. Berarti yang beruntung dia tahu seorang Danang. Oh dia beruntung. Dia beruntung. Dia beruntung dapat aku. Tenang. Pria bertanggung jawab, cinta keluarga. Dan selalu membuat klimaks. Yes. Itu tinggal ada apa iklan obat-obat sehat dan obat-obat kuat. Ya kan? Kamu aja. Cerita balik ke ini apa yang di bulan yang Danang saat ini tuh belum tercapai. Kalau sekarang ini apa sih targetnya, apa nih seorang Danang? Menikah sudah tahu, bulan berapa, wanitanya cantik, nan mempesona. Enggak sih. Apalagi target? Enggak. Justru aku targetnya adalah Keusahaan. oh pasti kalau target semacam itu pasti. Gitu loh. Maksudnya kita harus mengembangkan apa ya? Explore diri kita lah, buat nggak cuman ada di titik ini, tapi kita juga harus punya usaha,
untuk membantu income kita. Apalagi sekarang kan sedikit lagi aku punya tanggungan istri. Artinya aku harus bertanggung jawab atas nafkah dan penghasilanku juga akan menjadi bagian dari dirinya gitu. Tapi lebih targetnya sebenarnya lebih ke satu, memantapkan diri untuk bisa menjadi calon suami, bahkan suami yang baik, dan kedua adalah bisa bersinergi sama dia. Iya, itu sih. Karena Butuh proses itu. karena kan kita tidak pacaran, bro. Bener. Kita nggak pacaran sampai dia tuh Kalian ngomong, fakir akan proses pendekatan. sampai dia ngomong kayak gini, nanti kalau kita setelah menikah Kalau kita pacaran dulu ya. gitu gimana? Ada nggak ngomong gitu? enggak sih, enggak. Kalau kita berantem kamu rayu-rayu aku ya. Biasanya gitu. Enggak sih, lebih ke anak itu. Aku beruntung punya calon istri yang as always positive thinking. Kayak misalkan aku tuh kan selalu insecure beberapa titik ya, kayak misalkan gini, aku kan public figure, aku artis, aku penyanyi, aku host, aku pegang acara ini itu. Sekarang aku masih syuting, kalau tiba-tiba aku nggak syuting gimana? Itu wajar dong, ketakutan semacam itu wajar lah. Kondisi saat ini lagi Gitu, kalau tiba-tiba aku nggak syuting terus aku nggak punya penghasilan gitu. Terus dia tuh langsung ngomong, kamu nggak boleh ngomong gitu dong. Apa-apa kalau kamu mengandalkan Allah, ketika kamu yakin bahwa apa yang kamu lakukan itu niatnya adalah untuk ibadah, ya semuanya akan ada yang ngatur dan semuanya akan ada jalannya. Stay calm, nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu apa. Terus dia bilang gini, aku juga kerja kok, sambil digituin. ngeri kan. Gila nggak aku digituin sama cewek, itu kayak rasanya Langsung terbawa terhanyut ya, aku langsung kayak wah, seperti minum vitamin. kayak itu Punya energi. booster baru, Iya, energi booster baru. buat aku yang kayak wah, biniku aja semangat, masa gue enggak, kayak gitu loh, bahasa kasarnya kayak gitu. Jadi akhirnya aku semangat buat ayo pengen apa, mewujudkan apa, pengen gimana kita nanti gitu. Itu beruntung lah ketemu dia ya. Aku beruntung. Jadi ketika kita belum menikah pun deep talk itu setiap hari aku lakukan setelah sholat subuh. Contohnya Deep talk tentang hidup, kita Oke. mau ngapain ya, kita gimana, itu deep talknya setelah sholat subuh. Itu kita selalu ngobrol gimana sebelum dia berangkat dia kan dokter, lagi sekolah, lagi residensi, jadi harus berangkat ke rumah sakit untuk kuliah dan pengabdian ke rumah sakit. Jadi deep talknya itu setelah sholat subuh kita ngobrol tentang target, tentang kepengenan, tentang apa-apa yang sudah dipersiapkan untuk proses pernikahan, acara pernikahan kita, kayak gitu. keren ya. Itulah mudah step awal yang bagus lah ke depannya sesuai rencana seorang Danang. Nah kalau sekarang berarti tambah nih yang mendukung seorang Danang dalam berkarir kan. Of course. Ya kan setelah ada dia Dan. Nah sebelumnya yang mendukung karir Danang itu kan Pasti keluarga. Pasti keluarga. Karena basicnya udah ada dari sini nggak keluarga? Keluargaku seni, basicnya. Ibuku penyanyi, terus main musik juga, gitu. Terus kalau ngomongin orang yang support ya, as always orang-orang di sekelilingku, apalagi keluargaku pasti support ya. 100% mereka kayak mendukung aku, walaupun dulunya sempet kayak ngapain sih gitu, udahlah kerja aja di belakang meja aja gitu, jadi karyawan atau jadi apa, karena kan aku ke sekolah gitu. Jadi goals dari sekolah kamu itu ya harus diimplementasikan dalam sebuah pekerjaan yang sesuai dengan Tapi passion sempet, gitu. ini nggak Sempet kuliah ngantor apa? aku kalau sekolah aku komunikasi Oke. gitu, dan sempat kerja di bidang komunikasi gitu, sempat kerja di kantor gitu. Terus tapi memang passion itu nggak bisa dibohong gitu. Jadi aku bisa fight untuk mewujudkan passion aku, dan alhamdulillah sama Allah dikasih jalan sampai sekarang. Luar biasa. Jadi pokoknya seorang Danang apa ini? Oke. Ya. Dalam hal ini kita kan cepat-cepat ya ngomongnya. Jadi Betul. terima kasih kali nih buat sama si brother Danang. Thank you so Ya, much Bang Mola. orangnya nice person. Jangan pernah ragu sama kejantangan dia buat kalian. Ih, kita mah Itu amat sih. Aduh. Ih, benci deh. ya kan? Oke. Gitu kan Bang. Udah. Kamu malu aja. Ih, kamu bikin malu. Ih. Oke, dan Mas Danang, Ya. banyak hal yang perlu diceritakan, cuman kata kita random, sorry sudah mau kayak menjelang malam. Tapi terima kasih sudah memberikan kehangatan di antara kita. As. Buat netizen Bahasa ini. lo dari tadi kayak Klimaks tanpa emang seniman gitu. Ada gila-gila lo, Bang. Gak ada gila. Aku kadang kalau serius susah. Lebih bagus tuh kelihatan gila. Heeh. Jadi makanya tadi whatever what they think ya kan. Ah. Nah, jadi pesan-pesannya untuk kita semua lah, secara awam, secara
Aku yang karir, tapi kayaknya udah disampaikan tadi ya. Apa ini buat teman-teman kita yang masih Aku sih, berkarir di aku dunia lebih entertainment. berpikir motivasi lah. percayalah pada dirimu sendiri dan Tuhan. Bahwa ketika kamu percaya pada dirimu sendiri dan apa yang harus kamu lakukan berdasarkan hati nuranimu dan karena ibadah, insya Allah akan menemukan jalan. Dan trust me, kalau takdir itu pasti akan terwujud. Cuman takdir itu tidak untuk ditunggu bang, tapi diburu. Jadi lo harus hidup berburu takdir, bukan menunggu takdir. Berburu takdirlah kalian. Ya. Karena itu quote paling sangat menggemaskan sore hari ini. Yes. Kita celebrating its maker, undur diri. Ada lagi nggak brother yang disampaikan? Jangan, itu aja. Aku udah mau Budgetnya undur soalnya diri segitu lagi. doang kan tadi. Jadi kalau budgetnya segitu yang disampaikan Itu apa segitu. tadi? Itu apa? Yang kalau mau nambah satu quote lagi, nambah budget lagi bang. Oh iya pula. Mikir iya. pakai otak itu. Wah, Gimana kau? apa nih? Hah? Kita promo lah channel lah dulu ya. Oh boleh. Ya, Jadi saksikan aja ini obrolan kita ini di celebrating. Ah, Jangan lupa subscribe, subscribe, like, comment, and share and share channel dari celebrating.com. celebrating.com. Dan mudah-mudahan Celebrating terus memberikan informasi yang ter-up to date, terus mendatangkan atau ngobrol dengan artis-artis yang bisa memberikan influence positif pada pemirsanya, terus memberikan edukasi, nggak cuman bercanda haha ini, tapi ada isinya. Ada isi Dan ada- mudah-mudahan terus banyak subscribernya dan terus pantau terus channel celebrating.com karena insya Allah banyak hal yang bisa kalian ambil hikmahnya dari sebuah cerita kehidupan para public figure. Hey, mantap sekali teman-teman. Ini dia Danang. Thank you. Aku Olan undur diri. Mohon maaf Yes. jika ada silap kata dan kata. Kita I love you baby. Gitu deh. Jangan ngomong gitu. Assalamualaikum. Salam.